Yang keempat, kata-kata sambutan. Yang kelima, hiburan dan juga. Demi kelancaran acara ini, dengan hormat kami mohon kepada Bapak Ibu Saudara untuk menonaktifkan segala alat komunikasi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Marilah kita mengikuti acara ini dengan sukacita. Ketua Panitia datang dari Bapak Sabang Sitinjak STM. Sungguh sukacita yang sungguh luar biasa kita rasakan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya yang telah menikmati kasih karunia keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Secara khusus pada saat malam hari ini kita lebih bersukacita lagi karena kita boleh bersama-sama berkumpul merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kehidupan kita manusia. Kami dari panitia Natal sebelumnya yang mohon maaf jikalau di dalam pelaksanaan perayaan Natal malam hari ini ada kekurangan di sana sini. Dan sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada siswa-siswi SMP Tunas Baru, kepada setiap orang tua dan juga kepada setiap para undangan kami. Biar akhirnya di sepanjang ibadah perayaan Natal ini kita boleh bersama-sama menikmatinya dengan penuh sukacita. Kita masuk dalam acara ibadah. Sambil menyambut foto, marilah kita bernyanyi Hai Mari Berhimpun, Kidung Jemaat nomor 109 ayat 1 sampai 2.
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah perayaan Natal ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kita semua. Amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Lihatlah kemuliaan Allah yang besar telah dinyatakan kepada kamu sekalian oleh kasih-Nya yang abadi. Ia mengaruniakan putranya yang tunggal kepada dunia ini, supaya kamu yang percaya kepadanya diberi kuasa menjadi anak-anaknya.
Otak manusia yang kecil ini rasanya tidak sanggup untuk memikirkan bagaimana cara kerja Allah untuk menjadikan dunia ini. Terlebih bila kita melihat indahnya alam dan segala isinya serta bentuk panorama yang sangat mengagumkan yang tidak mungkin dapat diperbuat oleh tangan manusia. Marilah kita dengarkan liturgi pertama. Sungguh besar namamu Tuhan, hanya dengan sabdamu Engkau menjadikan alam semesta dan segala isinya. Dengarlah dengan sesama betapa ajabnya alam menciptakan semuanya itu. Pada hari pertama alam menciptakan terang, pada hari kedua alam menciptakan cakrawala, pada hari ketiga alam menciptakan laut dan daratan, serta tumbuh-tumbuhan yang berbuah dan pohon-pohon yang berbiji. Pada hari keempat alam menciptakan matahari, pada hari kelima alam menciptakan ikan dan burung, pada hari keenam alam menciptakan manusia serupa dengan gambarannya. Memang, sungguh ajaib kuasa Tuhan. Menurut kisah Alkitab, Allah menjadikan semuanya itu selama 6 hari. Dan hari ketujuh, Allah beristirahat, karena semua yang diciptakannya itu baik adanya. Istirahat, ya istirahat. Yang dimaksud bukanlah seperti istirahat yang dilakukan manusia karena letih setelah bekerja seharian. Yang dimaksud adalah bahwa Allah memberkati pekerjaannya yang baik itu. Sungguh ajaib memang kedahsyatan kuasa Allah kita. Sungguh luar biasa. Siapakah yang dapat mengimbangi kedahsyatan perbuatan Allah itu? Kita ketahui bahwa Allah dalam menjadikan semua itu hanya lewat firman. Allah berfirman, maka jadilah bumi. Bumi pun jadilah langit, jadilah segala isinya sesuai dengan firman itu. Lain halnya kepada manusia. Allah membentuk manusia dari debu tanah menyerupai patung, dan Allah menghembuskan nafas kehidupan sehingga patung manusia itu menjadi hidup dan bergerak. Saudara-saudara, kita telah mendengar betapa Allah sangat agung, menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya. Allah juga Maha Kasih. Dia menciptakan manusia setelah semuanya tersedia. Sesudah itu Allah memberikan hak kepada manusia untuk mengelola dan memelihara alam ini. Allah telah menciptakan manusia. Manusia telah memenuhi seluruh penjuru bumi ini. Dari hari berganti hari, manusia itu tidak henti-hentinya berbuat sesuai dengan keinginannya. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku yang memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Lihatlah, dikala manusia itu melayangkan matanya ke gunung-gunung, lembah dan sungai, laut dan padang belantara, dan saat manusia itu menatap langit biru, manusia itu terpesona melihat keindahan yang ada di dalamnya. Jiwa manusia itu terkesima menyaksikan segala keagungannya. Di saat siang malam, anak seorang itu keluar dari peraduannya. Anak heran melihat alam semesta. Mereka berseri-seri dan bersuria. Dan dikala fajar mereka, ketika matahari kembali menyinari bumi, memberi terang dan sinar bagi segala makhluk. Di bawah terang sinar sang surya, segala makhluk kembali melakukan aktivitasnya, mencari nafkah, bermain, semua sibuk dengan berbagai kegiatan. Allah adalah adil. Lihatlah, bukan kepada manusia saja yang memberi hak untuk menikmati ciptaannya, bahkan kepada yang bernyawa, termasuk binatang. Allah juga memberikan tumbuhan yang hijau menjadi makanannya. Kita pantas bersyukur, kita pantas berterima kasih. Pernahkah kita mempergunakan suatu saat yang hening di waktu malam maupun siang, di sela-sela kesibukan pekerjaan kita sehari-hari, untuk merenungkan bahwa rerumputan dan pohon-pohon yang menghijau dan bahkan embun pagi yang segar adalah juga karya ciptaan Allah. Marilah kita renungkan semuanya itu. Ustamat, di malam sunyi dan senyap, di Bethlehem, di kandang domba yang hina, saat bulan dan bintang mulai bersinar, lahirlah seorang bayi kudus, bayi yang lahir dari anak darah Maria, yang dikandung dalam kemuliaan Roh Kudus, terbaring dalam palungan yang beralaskan kain lampin. Saat itu terdengarlah tangisnya, tangis yang seakan memecah keheningan malam. Senyum kecilnya seakan melukiskan kesukaan dunia atas kelahirannya.
sangat licik, ia selalu mau mengimbangi sang pencipta. Dengan pekerjaan iblis, banyak manusia ciptaan Tuhan tergoda dan menuruti segala perintah iblis, sehingga manusia hidup terbelenggu oleh dosa dan manusia menjadi budak iblis. Dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia terputus. Bahkan sampai saat ini, iblis selalu bekerja untuk mencari sesuatu dan mencari pengikutnya. Apakah pekerjaan iblis selanjutnya? Marilah kita dengarkan liturgi kedua. Cantiknya bunga-bunga berwarna-warni, indahnya gunung-gunung dan pepohonan menghijau, juga suara burung yang merdu, serta angin berhembus poi-poi basah menyentuh badan memberi kesegaran. Siapakah yang menciptakannya? Dia ialah yang maha pintar dari segala yang pintar. Dia adalah yang maha berkuasa dari segala yang berkuasa, yang telah ada pada mulanya, yaitu Allah. Dengan kemahakuasaannya ia telah berfirman, maka terjadilah demikian. Saya telah mendengar adanya Taman Eden yang indah dan permai. Apakah ada bedanya dengan tempat tinggal kita ini? Ya benar, di Taman Eden tipanya indah dan senang, tidak ada penderitaan dan kesusahan. Tetapi karena di dunia kita yang rusak ini, kita tidak memperoleh kepuasan, tetapi memperoleh penderitaan kesusahan. Ya, kini seluruh dunia menjadi susah, kejahatan semakin merajalela, dunia akhir pura-puranya dan hancur. Apakah cinta kasih sayang Allah ikut berakhir? Allah adalah kekal, cinta kasihnya pun kekal dahulu, sekarang dan selama-lamanya. Allah tidak suka melihat dosa, tetapi manusia pertama itu diusir dari dosa, maka mereka diusir dari Taman Eden. Itulah awal dari kesusahan manusia yang berakhir kepada kematiannya. Jadi sifat ketakutan, keraguan-raguan, iri hati, ketidaksetiaan yang ada pada manusia itu adalah akibat dari dosa. Tentu saja, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, rasa takut selalu ada dalam dirinya. Akibatnya ia menjadi egois, suka menghakimi sesama dan membela diri sendiri. Apakah hanya oleh karena dosa Adam dan Hawa kita manusia mendapat hukuman dan kesusahan? Janganlah kau hanya menyalahkan Adam dan Hawa, tetapi jauhkanlah dosa dari dalam diri kita masing-masing. Karena dosa memberi kesempatan kepada si iblis untuk bertata dalam hati manusia. Iya, jika dosa kian merajalela di dunia ini dan si iblis selalu mencari kesempatan masuk ke dalam hati manusia, bagaimanakah nanti manusia itu? Dan kapankah kesempatan bagi kita untuk bersekutu dengan Allah? Walaupun manusia itu dihukum, Allah tidak membiarkan manusia dilanda oleh dosa dan iblis lagi. Cinta kasih karunia Allah lebih besar dari murkanya, dan manusia selalu memperoleh kasih karunia-Nya. Iblis tidak tinggal diam, ia tidak senang dengan manusia hidup tentram, damai dan saling mengasihi. Iblis selalu merubah diri menjadi bentuk apapun dan merayu manusia dengan segala tipu dayanya agar manusia berontak pada Allah Sang Pencipta. Memang sungguh manusia itu tidak sadar apa yang telah diperbuat oleh iblis. Manusia itu terlena dengan janji-janji palsunya yang setiap pada waktunya dihembuskan oleh dia. Akhirnya manusia menderita. Lihatlah, iblis sudah merajalela menggoda manusia ciptaan Allah itu. Dosa manusia kini sudah berlimpah-limpah. Dunia kini penuh dengan kesusahan dan tipu muslihat. Peperangan terjadi di berbagai belahan bumi, di mana bangsa-bangsa berlomba-lomba untuk menciptakan senjata nuklir, senjata kimia, dan senjata pemusnah massal. Bukan hanya itu, saudaraku, penindasan, pemerasan, dan pemerkosaan asasi manusia, di mana manusia cenderung berbuat sesuka hatinya, tidak mementingkan orang lain. Kemiskinan, kesengsaraan, dan penderitaan jadi pokok bicara saat ini. Bukan hanya itu saja, bahaya kelaparan mengancam belahan bumi ini. Di samping penyakit yang mengerikan seperti AIDS, HIV mengancam kehidupan umat manusia. Saling mengasihi sangat sulit ditemui. Apa penyebabnya? Dunia yang indah dan penuh keindahan ini, segala kemewahan dan kekayaan yang ada di dalamnya, tak salah dipergunakan oleh manusia itu sendiri, dipergunakan sesuka hatinya, tidak memikirkan keseimbangan antara alam dan lingkungan manusia. Saudara-saudaraku, kita
kita tidak perlu menyesali pelanggaran Adam dan Hawa nenek moyang kita itu. Karena mereka itu hanya berbuat satu kesalahan saja. Tetapi manusia sekarang ini telah berbuat beribu-ribu kesalahan. Karena itu kita harus merenungkan setiap kesalahan kita. Sekaranglah waktunya kita koreksi diri sejauh mana kita dekat dengan Allah dan sejauh mana kita melakukan firman Tuhan. Itu memang benar, di mana-mana orang menceritakan keadilan, di mana-mana berdiri badan keadilan itu dikatakan. Bahkan penderitaan siksaan telah lemah di mana-mana. Oh Tuhan, sempurna manusia ini. tinggalkan sanak saudaranya, pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan Allah kepadanya, yaitu suatu tanah yang penuh dengan susu dan madu. Namun dia tidak tahu letak tanah itu di mana. Tetapi oleh karena kepercayaan Abraham pada Sang Pencipta yang menyuruh dia harus pergi, Abraham tidak menolak. Dia dan keluarganya
Bahkan dengan pergumulan sangat berat, dia harus menuruti perintah Tuhan supaya dia mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Abraham tidak menolak dan dia melakukan seperti yang diperintah Tuhan. Tetapi karena keikhlasan hati Abraham, Tuhan memberikan domba kepadanya sebagai korban untuk pengganti Ishak. Abraham, Ishak dan Yakub adalah suatu garis keturunan menuju kaum bangsa Israel yang telah diperbudak di Mesir, di mana umat pilihan Allah disiapkan untuk menjadi suatu bangsa yang besar di tengah-tengah bangsa dunia ini, sebelum mereka dikeluarkan dengan kuasa Tuhan menuju tanah perjanjian. Tuhan tidak tinggal diam atas umat yang waktu yang mengajarkan umatnya dan besar sebagai kepanjangan Allah dan bangsa yang besar itu keluar dari Mesir, sehingga mereka menyeberangi sungai Yordan dengan tanda-tanda ajaib yang sungguh luar biasa. Bersorak-sorai menandai kemenangan Israel melawan bangsa Mesir. Mereka dibimbing Tuhan di padang gurun lewat tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Biarlah kamu marah, tetapi janganlah berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Tuhan mengantar Bani Israel ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Di tanah itu Allah berperang melawan musuh-musuhnya hingga mereka dapat merebut tanah itu dari tangan orang yang membina-bininya. Yesus memimpin Bani dalam hal membagi tanah pada dua suku itu, dan masing-masing suku itu mendiamkan tanah baginya. Allah begitu mengasihi kita dan menyediakan segala sesuatu sebelum kita diciptakan, tetapi begitu mudahnya manusia berpaling dari Sang Pencipta, begitu mudahnya manusia ingkar janji, manusia tenggelam justru dalam kelimpahan berkat dari Sang Pencipta. Ketika manusia pertama itu mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam tanah tersebut, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Karena aku mendengar bahwa engkau ada taman ini, aku semakin takut. Karena aku gemetar, maka aku bersembunyi." Semakin hari rasa manusia semakin bertambah. Kepala, mata, mulut, tangan, kaki, semuanya tubuh manusia melakukan dosa. Tidak seorang pun berapa budi, tak seorang pun karena Allah, semuanya karena dosa. Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga-nganga, lidah mereka merayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan binasaan mereka tinggalkan di jalan, dan jalan damai mereka tidak kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Akibat dosa kehidupan manusia menjadi sungsang. Akibat dosa kehidupan manusia menjadi tertindas. Akibat dosa kehidupan manusia menjadi miskin. Akibat dosa kehidupan manusia menjadi penyakit, peperangan, rasa iri hati dan dengki, semua menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Saya membaca koran, majalah, dan mass media lainnya. Setiap hari tidak terlepas dari berita-berita pembunuhan, perang, dan pingsan. Ada berita mengenai mayat yang tidak dikenal, ada berita tentang pembantaian seorang manusia yang tidak bersalah. Perang semakin berkecamuk, sungguh mengerikan. Yang lebih mengerikan lagi, manusia bukan hanya merusak hubungan sesama manusia, alam pun sudah turut menjadi keserakahan manusia yang menyebabkan lapisan ozon belahan bumi bagian barat dan belahan bumi bagian selatan semakin menganga.
semua yang benar. Wahai kita, wahai dan dalam kesalahan yang dalam dosa, seberita dan dosamu, datang setelah berhenti kita untuk ini, sampailah damai yang gembira, ayat yang kesalahan ini. Kami menanyakan penderitaan kami, penderitaan dunia ini. Kami ingat ibu-ibu yang sangat menderita karena kesulitan ekonomi. Kami muda, kami ibu tidak atas sesungguhnya ya Allah, supaya kita menunggu sadari. Tidak arti penata, tidak kebetulan, tidak tanpa kuliah, tanpa perhatikan, tanpa pelukan tengahku terhadap sekelilingku. Yesus datang yang terus mengalir. Kami tidak sungguh-sungguh menghargai karunia-Mu. Ampunilah kami Tuhan. Sungguh kami sangat mesal Tuhan, kami berada dalam kesombongan. Kami sering melakukan kehendak kami sendiri tanpa memperhatikan kehendak orang lain. Kami hanya berkata-kata tanpa buat apa yang terbaik untuk sama. Mampukan kami Tuhan Allah. Ia tidak cemburu dan ia tidak mengagungkan diri atau sombong. Ia tidak menyimpan, ia tidak melakukan itu sopan dan tidak Allah akan menolong dan mengabulkan doa permohonan yang sungguh-sungguh, dan Ia akan mengabulkan doa permohonan yang sungguh-sungguh. Allah mendengar jeritan orang yang percaya yang senantiasa berseru-seru kepadanya. Bangunlah, nyatakanlah cahaya Kristus dalam hatimu, karena terang Kristus telah datang, dan kemuliaan Kristus telah terbit atasmu. Dan bergeraklah, berlarilah, songsonglah Tuhan yang telah mengetuk pintu hatimu.
Aku terdiri atas pohon besar dan pohon kecil. Di dalamku ada manusia dan binatang. Semakin berkurang. Aku dicemari, aku tak berguna. Tanah yang subur kini telah menjadi Aku ingin menjadi yang berguna bagi manusia. Tetapi karena kelalaian manusia itu sendiri, aku menjadi sangat besar dan dapat berakibat fatal bagi semua. Sayang selalu terbuang. Walaupun aku terbuang, apabila diolah akan sangat tanah dan buahku untuk manusia. Tanpa aku, manusia tidak dapat melanjutkan kehidupan ini tinggal petik.
Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas segala kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kami kesempatan untuk merayakan Natal di tahun ini. Kami percaya bahwa Allah yang menciptakan kami memiliki rencana yang sangat indah, teratur dan menggenapi janji-Mu. Ketika kami pergi memberitakan firman-Mu, Engkau akan menyertai. Karena itu kami percaya kehadiran-Mu, kehadiran Roh-Mu, itu yang kami terutama di dalam ayat yang ke-13 dikatakan takut akan Tuhan, membenci kejahatan. Itu bagian A di dalam ayat yang ke-13. Mungkin kita bertanya, bagaimana yang takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan, tapi mereka menjadi takut akan Tuhan yang dimaksud dalam bagian ini adalah takut akan Tuhan. Itu berarti dia datang kepada Tuhan dan mentaati, benci kepada dosa, tetapi sudah bangga dengan dosa. Terlalu banyak orang di bangsa ini sudah bangga dengan dosanya, bangga dengan dosanya, sehingga bangsa ini sudah mengalami peringatan demi peringatan dari Allah setiap tahun, dan frekuensinya bukan tambah lambat tapi tambah kencang frekuensinya. Tiap hari kita mendengar musibah, bencana demi bencana demi bencana. Karena Tuhan sedang memperingatkan bangsa ini. Carilah Tuhan, takutlah akan Tuhan. Tidak ada takut akan Tuhan. Coba bayangkan di bangsa ini tidak ada. Dasar negara Republik Indonesia adalah apa? Pancasila. Sila pertama apa, saudara? Cinta. Ya. Tapi bayangkan mengatasnamakan Tuhan, bunuh orang lain. Tuhan yang mana itu? Mengatasnamakan Tuhan, hancurin tempat ibadah orang lain. Apa enggak marah Allah yang benar-benar Allah itu? Dia akan pembalas dan akan membalas orang yang seperti itu. Dan itu yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Tapi mari kita memiliki kualitas iman yang benar, yang sesuai dengan firman Allah. Kita akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau kualitas kehidupan hubungan saya dengan Allah pencipta langit dan bumi bukan menjadi biasa, tapi saya akan memiliki kualitas yang benar. Ada banyak agama di dunia ini, ada banyak orang menciptakan agama, tapi saya mau katakan malam hari ini kepada saudara, satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia bukan agama, tapi pribadi, namanya Yesus Kristus. Dan ketika pribadi Yesus masuk dalam kehidupan seseorang, orang itu akan berkualitas. Marilah kita bernyanyi Hai Siarkan di Gunung, Kidung Jemaat nomor 120 ayat 1 sampai 3. Keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami, sehingga Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh dibebaskan dari belenggu dosa, dan kami boleh diselamatkan karena Yesus. Oleh karena itu Bapa di sorga, malam hari ini kami bersyukur di mana keluarga besar SMP Tunas Baru merayakan, memperingati hari kelahiran-Mu Yesus Juru Selamat yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, biarlah malam hari ini sungguh malam yang menggembirakan, sukacita bagi kami karena keselamatan yang kami terima daripada Tuhan. Biarlah Tuhan, di dalam perayaan Natal ini kami pulang dengan tidak sekedar sia-sia, tapi sungguh kami boleh diberkati, diubah oleh firman Tuhan, dan hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap yayasan pendidikan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati dalam pelayanannya, berkati di dalam pekerjaan dan keluarganya, sehingga boleh hamba-Mu menjadi saksi memberitakan firman-Mu dimanapun dia berada. Terima kasih Bapa, kami rindu biarlah Tuhan senantiasa ikut campur tangan di tengah-tengah Yayasan Tunas Baru, dari pengurus
yayasan dan guru-guru Tuhan persiapkan, sehingga mempersiapkan siswa-siswi dengan takwa akan Tuhan, beri kerjasama yang baik, sehingga juga Tuhan boleh melalui guru-guru ini Tuhan banyak orang-orang yang dipersiapkan untuk menjadi orang yang sungguh memimpin bangsa kami yang takwa akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur atas kepercayaan Tuhan berikan di dalam kehidupan kami, di dalam mendidik anak-anak SMP Tunas Baru. Bahkan Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam studi, di mana minggu depan akan menghadapi ujian. Tuhan Engkau tolong mereka, Tuhan Engkau memberi kemampuan kepada mereka, sehingga boleh mereka mampu di dalam melakukan, di dalam menghadapi ujian semester ganjil pada tahun ini. Terima kasih Bapak, demikian juga orang tua dari siswa kami. Tuhan Engkau memberkati mereka di dalam pekerjaan mereka. Tuhan Engkau cukupi segala kebutuhan mereka, sehingga boleh orang tua mendidik anak-anaknya sesuai dengan ajaran Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur juga Tuhan buat bangsa dan negara kami ini, kalau Tuhan sudah bebaskan dari penjajahan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan Engkau memberkati pemimpin bangsa kami dari tingkat tertinggi sampai terendah, sehingga boleh mereka memimpin dengan takut akan Tuhan. Bahkan juga kota Batam ini Tuhan Engkau memberkati, sehingga kami mau melihat bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa, negara, dan kota Batam. Inilah kerinduan doa syafaat kami yang tidak sempurna ini. Kami yakin percaya Tuhan Engkau sudah menyempurnakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian persembahan dari gereja setempat, Gereja Metodis Indonesia. Para hadirin kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita arahkan perhatian kita kepada Tuhan pemberi berkat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus yang rela meninggalkan surga datang ke dunia, membebaskan kita dari segala dosa dan memberikan hidup yang berkualitas dan baru, dan Roh Kudus yang memberikan kekuasaan, sukacita, damai sejahtera menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat Natal.
semuanya? Iya. Pimpinan gereja beserta majelis dan seluruh anggota jemaat gereja Metodis Indonesia yang ada di Kabupaten Baru yang saya hormati, Bapak Pendeta Rohansen, demikian juga orang tua murid kami yang saya hormati dan komite sekolah beserta seluruh undangan kami yang hadir pada malam hari ini, dan juga khusus buat siswa-siswi SMP Tunas Baru. Siap untuk kita semuanya? Iya, sepertinya sudah mulai ngantuk ya. Iya, tadi ini sedikit saja waktunya ya. Pak Pendeta Rohansen mengerti dengan keadaan siswa ya. Jadi singkat, tepat, padat. Iya. Yang saya hormati semuanya yang hadir pada malam hari ini. Tadi ada kata sambutan dari pembina yayasan atau ketua yayasan. Sebenarnya tadi ada halangan. Jam 6 tadi saya ditelepon, katanya beliau ada tamu yang tidak bisa ditunda, makanya tidak bisa hadir pada malam hari ini bersama dengan kita semua di sini. Tapi yayasan titip salam buat kita semua yang hadir di sini. Pada malam hari ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia Natal, khususnya ketua Natal, beserta guru-guru dan pegawai SMP Tunas Baru, dan juga anak-anak didik kami semuanya. Sudah cukup lumayan, mungkin saya yang panitia Natal dan kami guru-guru SMP Tunas Baru sengaja memilih tema takut akan Tuhan ialah menjauhi kejahatan. Mudah-mudahan malam Natal pada malam ini yang sengaja kami ambil tema takut akan Tuhan akan menjauhi kejahatan, ini harapan kami yang sangat besar untuk memulai tahun 2008. Mudah-mudahan siswa-siswi yang sudah Bapak Ibu titipkan kami didik di SMP Tunas Baru dapat menjalankan atau mengumandangkan apa yang tertulis dalam kitab Amsal ini. Karena kami yakin dan percaya takut akan Tuhan dengan menjauhi kejahatan, kualitas akan bisa kita capai dengan baik. Sekian dan terima kasih. Dari Ibu Dr. Anda Nurli Manurung. Sekarang marilah kita saksikan penampilan dari SMP Baptis.
yang terhormat kepada Bapak, Ibu, para undangan, saya ucapkan selamat Natal kepada kita semua. Semoga makna Natal malam hari ini membawa kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, seperti tema Natal kita pada hari ini, takut akan Tuhan ialah menjauhi kejahatan. Sekali lagi selamat Natal 2007 dan tahun baru 2008. Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan, sangat suka sekali di dalam Tuhan. Yang terhormat Bapak Pendeta Horas Sirait, yang terhormat Bapak Pendeta yang melayani kita Bapak Girsa, dan Ibu Kepala SMP Tunas Baru yang ada di Batu Aci ini, dan sekalian dengan staf guru-guru, orang tua yang ada pada hari ini dan malam ini, saya melihat ada sukacita bagi ibu-ibu yang hadir hari ini. Terima kasih, begitu berjalannya dengan baik acara perayaan Natal SMP Tunas Baru hari ini. Berjalan dengan baik. Saya mewakili orang tua yang hadir pada hari ini dari komite sekolah. Kebetulan Bapak Ketua komite kita berhalangan hari ini dan diwakilkan kepada saya, dan izinkan saya juga pada saat ini boleh berdiri di sini di hadapan saudara. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Satu hal yang kita tadi sudah datang firman Tuhan, jadilah takut akan Tuhan. Kalau di dalam Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mulu bahasa Batakna, biar tidak jauh badoina permulaan di pardino Tuhan. Ya, sangat berbahagia hari ini. Dan anak-anak juga begitu tertibnya. Dan yang mungkin merasa salah juga, koreksilah dirimu. Mungkin kamu yang dengaran kepada gurumu, dan begitu baik pasti dia mendengarkan guru-gurunya juga. Jadi bila kita orang tua juga yang susah payah memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Dan saya lihat juga guru-guru dan kepala sekolah seragam menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Hati ya, orang bilang kalau Natal maunya hati lah yang baru ya, tapi nggak salah juga baju baru. Saya juga baju baru ya, lah baruan